Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kematian yang husnul khatimah, yaitu kematian yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan tolok ukur yang paling hakiki apakah seseorang sukses dalam hidupnya ataupun tidak. Karena itu, sebagian manusia harus selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Ketika ajal menjemput kita, tidak ada satupun yang bisa menghindar dari kematian. Merupakan awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Roh manusia yang meninggal akan ditinggal di alam barzakh sehingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, husnul khatimah. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selama-lamanya. Cara kita berupaya agar husnul khatimah adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khatimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi husnul khatimah. Untuk menggapai husnul khatimah sesungguhnya tidak mudah, karena syaitan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian seseorang. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dengan segala cara. Agar terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita berupa doa, memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman sampai akhir hayat kita. Doa tersebut sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah beri petunjuk kepada kami,
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan iman orang tersebut. Menurut Imam Syafi'i, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya, hendaknya menjauhi benar-benar hal-hal yang merusak iman dan ketakwaan tersebut. Ia harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki lahir batin. Hendaknya niat dan tujuan semua amal soleh harus benar-benar bersih lahir batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari ridho Allah, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah setiap kali memulai sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Yang ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Nabi Yusuf alaihi salam memberikan contoh doa husnul khatimah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Tawafani musliman walhini bisolihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Ayat ini menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan senantiasa mengingat orang itu. Allah akan selalu memberi petunjuk dan pertolongan sehingga orang itu meninggal dalam keadaan mengingatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan beriman, Islam, dan ihsan, sehingga kita memperoleh husnul khatimah yang diimpikan oleh setiap orang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.